Shalom, kita berjumpa kembali di bulan Agustus dengan topik yang baru, yaitu Victory Through Christ Authority. Berkemenangan melalui otoritas kuasa Kristus. Biarlah di bulan ini kita akan bersama-sama dalam terang kebenaran Tuhan dan Roh Kudus-Nya kita belajar untuk menghidupi hidup yang berkemenangan melalui kuasa Kristus. Jadi, kehidupan yang kita jalani sebagai orang percaya sesungguhnya adalah kehidupan berkemenangan. Karena ketika kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Ia memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus selama pengabdiannya di muka bumi ini. Pelayanannya, terlebih pengorbanannya di kayu salib. Selama Ia hidup, Ia tunduk kepada Taurat yang tidak dapat kita lakukan. Karena Ia memenuhi hukum Taurat hingga Ia mati di kayu salib, maka semua karyanya adalah untuk kita yang percaya kepadanya. Dan Dia di kayu salib, Dia menebus dosa kita. Dia menggantikan posisi kita yang seharusnya binasa, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itu kita peroleh karena kita percaya. Jadi kita dimerdekakan dan kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Sebuah ayat saya bacakan untuk kita memahami bahwa sebenarnya Kristus memberikan kemenangan pada kita dengan pertama memerdekakan kita lebih dahulu. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dilanjutkan ayat yang pertama, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi kita yang ada di dalam Yesus Kristus, yaitu yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita terus hidup di dalam kebenarannya dengan setia sampai akhir, Tuhan katakan tidak ada lagi penghukuman. Karena apa? Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Dan bukan hanya berhenti kita dimerdekakan, tetapi Dia memberikan kepada kita kemenangan. Karena itu bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kemenangan. Karena di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, saya baca mulai ayat yang ke-55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini adalah kemenangan terbesar yang Kristus anugerahkan kepada kita orang percaya, yaitu maut yang membuat kita binasa di dalam kekekalan. Tapi oleh karena kemenangan Yesus atas maut, maka kita yang percaya, kita pun diberi kemenangan atas maut. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, upah dosa adalah maut, dan Yesus sudah mengalahkan dosa. Dan Yesus sudah mengalahkan maut, dan Dia memberikan kemenangan kepada kita atas maut dan atas dosa. Selanjutnya dalam ayat 57 1 Korintus pasal 15, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita menjalani hidup yang berkemenangan. Ia telah memerdekakan kita, Ia telah memberikan kepada kita kemenangan, dan kehidupan kita adalah kehidupan berkemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas maut. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dosa. Kemenangan atas semua tabiat, kemenangan atas kuasa kegelapan, kemenangan atas semua yang berusaha membinasakan kita. Mari terus jalani hidup ini bersama dengan Yesus Kristus yang memberi kemenangan kepada kita. Karena itu kita tidak punya alasan untuk tidak hidup berkemenangan, tapi kita terus hidup berdiri teguh dan tidak goyah, dan giat selalu di dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Selama bulan Agustus, di bulan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia, kita akan menghayati dan belajar bersama
untuk kita terus menjalani hidup berkemenangan setiap hari sepanjang hidup kita sampai akhir hayat hidup kita berkenangan. Sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita terus belajar dalam firman-Nya, dalam terang Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati. Selamat berkemenangan.